Termasuk dalam musibah agama, selain kita misalnya dijajah dari segala macam, adalah orang yang jauh dari agama itu sendiri. Itu musibah. Ya. Anda misalnya malas sholat, malas tidak mau tutup aurat, malas belajar agama, itu musibah. Musibah yang berat sekali. Itu musibah yang paling berat. Jauhnya seseorang hamba dari Allah, dari agama Allah, dan akhirnya nanti dia akan rugi dan menyesal di akhirat. Itu luar biasa. Ya. Itu musibah yang besar. Jadi kalau Anda yang ikut acara ini misalnya, baik live ataupun siaran ulang, ada yang merasa dirinya masih malas beribadah, itu musibah. Ya, Anda harus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu ucapkan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari. Kata Muadz bin Jabal, pernah saya sedang berboncengan dengan Nabi SAW di punggung seekor keledai, karena masa itu belum ada kendaraan kayak kita sekarang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Muadz, inni la uhibbuk, wahai Muadz, aku benar-benar mencintaimu. Maka aku sarankan Allah tada dubura kulli shalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah kau tinggalkan selepas salat ucapkan doa ini. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, agar selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, husni ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu atau menyempurnakan ibadah untukmu. Jadi kita minta agar Allah SWT tolong kita, karena kalau Allah tidak tolong kita jadi tidak bisa beribadah. Kita jadi malas beribadah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan bedah buku ketika wanita ditimpa musibah. Ya, seperti apa cara menanganinya. Tentu ini juga berlaku bagi laki-laki. Tetapi umumnya karena wanita itu dominan perasaan, maka penulis ingin menyentuh dan membahas secara khusus tentang masalah. Kita sudah membahas tentunya bab pertama dari bahasan buku kecil ini. Dan insya Allah sekarang kita akan masuk ke bab yang keduanya, yaitu bab tentang definisi musibah dan janji Allah Ta'ala bagi orang yang istirja atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf. Orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah. Kita langsung saja teman-teman sekalian masuk ke bahasan buku ini. Disebutkan di situ, poin A, ada definisi tentang masalah musibah itu sendiri. Jadi kalau dia penulis perkataan Al-Qurtubi rahimahullah, seorang ulama besar dan ahli tafsir, berkata, musibah adalah sesuatu yang menimpa dan menyakiti seseorang mukmin. Jadi itu apapun yang menyakiti kita, besar ataupun kecil, dianggap musibah, dianggap ujian. Nah, judul kita adalah definisi musibah itu sendiri. Kemudian dan janji Allah bagi yang mengucapkan istirja ya ketika ditimpa musibah. Oleh karena itu sangat tepat kalau dimulai dengan ya definisi musibah itu sendiri. Jadi apapun yang membuat Anda tidak senang, ya maka itu termasuk dalam musibah. Ya. Dan kita harus paham poin ini ya, karena biasanya orang-orang menganggap musibah itu kalau ada kematian saja atau kejadian-kejadian besar. Tapi dalam pemahaman agama Islam justru apa saja yang membuat Anda tidak senang, besar ataupun kecil, disilakan dengan musibah. Makanya penulis berkata setelahnya, teman-teman sekalian di halaman 23, bagi yang pegang bukunya, besar maupun kecil, setiap yang tidak disukai oleh umumnya manusia dinamakan musibah. Mulai dari putusnya tali sendal ya, hingga musibah agama yang terbesar. Ketika tali sendal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu putus, maka ia istirja. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berkata, setiap hal yang membuatmu tidak senang adalah musibah. Ya. Jadi kita bisa lihat ini pelajaran penting yang luar biasa ya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan gambaran kepada kita tentang definisi musibah sekaligus apa yang harus kita kerjakan. Maka beliau memberikan gambaran pada saat tali sendalnya putus saja, hal yang sederhana. Dia tinggal ganti sendal misalnya. Dan itu semua orang bisa melakukannya. Bukan sesuatu yang bahkan dia butuh bantuan orang lain gitu ya. Kalaupun ada yang bantu itu hanya pelengkap saja. Maka dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengangkat itu musibah dan dia mengatakan
Apapun yang membuatmu tidak senang, berarti itu adalah musibah. Ya, berarti yang datang bisa saya disebabkan karena dosamu atau karena ujian yang Allah datangkan untukmu tentunya. Nah di sini teman-teman sekalian, dari apa yang disampaikan tadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan definisi perkataan Qurtubi yang dikuatkan dengan riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau musibah apapun yang membuat kita tidak senang, misalnya Anda mau keluar rumah tiba-tiba badai atau hujan deras sehingga Anda telat untuk keluar, itu musibah. Anda mau pakai baju mau keluar misalnya baju Anda belum siap misalnya ya, atau Anda mau makan makanan belum siap, ya, hal-hal yang sederhana gitu. Anda mau butuh listrik, penerangan di rumah tiba-tiba padam misalnya, misal Anda mau keluar kendaraan Anda di starter nggak bisa, misal contoh, ya, dari sekian banyak hal, ya, sampai hal yang paling besar pun, misalnya tabrakan, Anda masuk rumah sakit, ya, wa'udzubillah ya misalnya, itu terjadi hal-hal yang ditipu orang atau hal-hal yang lainnya, maka semua itu adalah musibah dalam pandangan agama kita. Dan kita sudah diajarkan di sini dari riwayat ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau begitu putus tali sendal langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, ini teman-teman sekalian tentunya berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 100 ya 55 sampai 157. Saya bacakan dulu supaya kita tahu dasar hukumnya ya. Kenapa Umar bin Khattab mengatakan musibah itu apapun yang buat kau tidak suka. Lalu kemudian beliau menunjukkan hal yang kecil, sendalnya putus saja beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah sekali lagi surah nomor 2 ayat 155 sampai 157. Al-Baqarah 155 berbunyi walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashiris sabirin. Kata Allah SWT, dan sungguh pasti kami akan ujikan kepada kalian dengan sedikit ya rasa takut, lapar, kekurangan harta, dan juga kehilangan jiwa dan hasil panen buah-buahan. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi akan datang itu rasa khawatir, rasa takut, ya kehilangan harta, tipu orang, bisnis bangkrut, atau kehilangan jiwa yang kita cintai, orang tua, anak, pasangan. So kalau bukan kita ya pasti orang lain yang bisa mendahului kita meninggal dunia. Begitu juga dengan hasil panen tidak selalu sama hasilnya, tentunya akan ada saatnya di mana dia naik dan turun. Maka beritakan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Lalu 156-nya Allah mengatakan, siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka kalau ditimpa musibah apapun besar ataupun kecil, mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Nah, perhatikan ayat 156 Al-Baqarah inilah yang membuat Umar bin Khattab menerapkan tadi sendalnya putus, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja perubahan sikap pasangan, perubahan sikap anak-anak, perubahan sikap orang tua, perubahan sikap sahabat, lingkungan yang tidak bersahabat, ya, dan segala macam hal, semua itu Anda harusnya kembalikan kepada Allah segera dengan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Mungkin Anda tanya, lalu saya dapat apa Ustaz? Kalau saya ucapkan istirja dan saya bisa menerima ujian atau musibah dari Allah itu. Maka Allah jelaskan di 157-nya, ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat. Keberkahan berarti pencukupan, ya. Karena berkat itu adalah cukup. Dan juga rahmat, kasih sayang Allah, rezeki dari Allah, karunia dari Allah, dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Karena mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma dengan mengucapkan istirja, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini luar biasa, akan diberikan seperti itu. Dan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang tertimpa musibah lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Maka kecuali Allah akan ubah musibahnya menjadi kebaikan. Nah, ini jelas sekali. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat yang sahih juga, salah satu istri Nabi SAW yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha,
di mana beliau pada saat meninggal suaminya Abu Salamah, dan beliau masih muda dan khawatir fitnah. Di awal-awal Islam masih sedikit umat Islam, beliau ingin digantikan oleh Allah SWT suami yang lebih baik. Lalu beliau mendengarkan hadis Nabi SAW. Beliau mendengarkan hadis Nabi SAW ini, lalu beliau mengatakan, saya pun menerapkan dalam hidup saya doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khaira minha. Selama 3 bulan beliau mengatakan, sambil saya bertanya-tanya, siapa kira-kira yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maka ternyata saya buktikan dahsyatnya doa ini. 3 bulan kemudian datang lamaran Rasulullah SAW, dan pastilah Rasulullah SAW lebih baik dan lebih afdal daripada Abu Salamah. Kemudian selanjutnya kata penulis, adapun musibah terbesar adalah musibah agama. Jika Anda telah mengenal musibah terbesar, maka Anda akan menganggap ringan terhadap musibah-musibah lainnya. Anda akan lebih mudah untuk bersabar, bahkan Anda akan ridho dan bersyukur, ya, seraya memuji Allah Ta'ala atas setiap musibah yang Anda alami. Ya. Jadi ini maksudnya adalah musibah dalam agama ini, seperti kita jadi tidak bisa sholat, ya, kita tidak bisa ibadah, seperti teman-teman kita di Gaza sekarang itu musibah, ya. Itu agama mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan hanya sekedar karena lapar, karena haus, karena tidak punya pekerjaan yang urusan duniawi, tapi berhubungan dengan asal agama. Masjid mereka dihancurkan, rumah mereka dihancurkan, mereka jadi tidak bisa ibadah, mereka kehilangan jiwa-jiwa orang yang mereka cintai misalnya. Mereka mau makan tidak bisa. Semoga Allah berikan mereka pertolongan. Dan semoga Allah maafkan atas kekurangan kita dalam menolong mereka. Subhanallah, ya. Mereka sangat tertindas di sana. Dan semoga Allah gerakkan para pemimpin-pemimpin muslim untuk membela kaum muslimin di sana yang sedang tertindas dan memberhentikan kezaliman orang-orang Yahudi dan Zionis ini, di mana mereka betul-betul melakukan pelanggaran yang luar biasa. Satu dunia hampir sepakat mengatakan ini bukan perang. Kalau perang, jelas di depan mata. Seorang serdadu, satria, prajurit, melawan prajurit yang lain. Oke, itu nggak ada masalah. Terjadi di masa Nabi SAW. Tapi tentara, prajurit melawan masyarakat sipil, wanita, anak kecil, dan para orang-orang Yahudi berbangga mengatakan pada saat membunuh anak kecil Yahudi, saya baru membunuh 2 orang, saya baru membunuh 3 orang pada hari ini, dan saya telah membunuh seorang teroris. Bagaimana bisa dia dengan gampangnya menuduh anak bayi itu sebagai seorang teroris? Hanya karena mereka memperjuangkan akan mendapatkan tanah mereka kembali yang sedang dijajah oleh orang-orang penjajah ini. Itu sangat unik, ya. Kita pun di Indonesia mungkin kita tidak akan menerima kalau orang-orang Belanda dulu mengatakan kata-kata itu. Bantai saja misalnya masyarakat Indonesia, karena nanti akan lahir para teroris-teroris di situ. Mana bisa kita terimain? Nah, mereka yang datang menjajah kok. Kan gitu, nggak mungkin. Dan bahkan kita harusnya berjuang sebagaimana sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah akhirnya Allah berikan kepada kita kemerdekaan. Semoga Allah merahmati dan Allah membalas sebesar mungkin pahala bagi para pejuang kita yang sudah memperjuangkan negeri kita dengan kemerdekaan kita. Hanya kita bisa menikmati seperti sekarang. Dan kita kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, para pejuang-pejuang ini mereka panen pahala semua kebaikan yang sedang terjadi setelah kemerdekaan. Karena memang para mujahidin, para orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memberi hak-hak mereka ini, setelah kezaliman itu hilang, maka mereka akan panen pahala semua pembangunan masjid, orang sholat, ibadah haji, ibadah puasa, karena mereka termasuk berjuang di saat itu. Makanya sangat baik sekali kalau jasa pejuang itu dikenang. Ya, begitu juga diberikan penghormatan kepada keturunan-keturunan mereka yang memang mereka orang kakek-kakek mereka dulu pernah berjuang, itu luar biasa. Karena untuk mempertahankan perjuangan dan akhirnya memerdekakan diri itu luar biasa. Anda bisa lihat sekarang di depan mata kita, di abad sekarang ini, di atas abad 20-an sekian, ya, masih ada pembantaian yang seperti terjadi di Gaza. Dan uniknya, masih banyak di antara negara-negara yang diam, ya, para pemimpin mereka tidak menggerakkan. Saat ini sekarang dibutuhkan pasukan untuk memberhentikan kezaliman pasukan-pasukan penjajahnya. Jadi bukan hanya dengan makanan. Apa yang mau dikirim di makanan kalau orang sudah mati semua, makanan itu akan membusuk dan tidak akan bisa dimakan. Walaupun mereka juga yang masih hidup butuh makanan tersebut. Tapi di saat ini memang ya dibutuhkan kekuatan untuk melawan kekuatan-kekuatan tersebut. Ya, semoga Allah mudahkan tentunya. Allah gerakkan para orang-orang yang diberikan amanah kekuatan ini untuk bisa melawan. Ya, Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, ini adalah musibah yang berat dalam masalah agama. Ya. Dan saya mengajak diri saya dan juga teman-teman sekalian jangan lupa
untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Doakan mereka terus. Jangan skip kalau Anda sedang nonton di cuplikan media misalnya. Selalu lihat cuplikan tersebut dan jadikan itu sebagai pelajaran penting agar kita meraih kesempatan, ya, berdoa agar mendapatkan pahala. Pada saat kita berdoa misalnya, ya Allah berikan kemerdekaan teman-teman kita di Palestina, berikan mereka kemenangan, berikan dan begitu. Misal kita berdoa seperti itu, kalau Allah berikan, kita termasuk orang yang berjuang walaupun hanya dengan doa kita. Ya. Di masa dulu penjajahan Belanda, Portugis, kemudian Jepang ke Indonesia, siapapun yang berjuang, walaupun cuma ibu-ibu yang di rumahnya berdoa, nenek-nenek berdoa supaya Allah berikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Apalagi kalau orang yang sudah berjuang, terjun di lapangan, berperang, mempertahankan negara, itu luar biasa itu pahala. Yang berdoa biasa aja sudah mendapatkan pahala juga. Nah, begitu ya kita dengan teman-teman kita di Gaza ini. Jangan skip teman-teman sekalian. Video tersebut. Hanya dengan alasan, oh saya tidak tega. Justru kita harus tanamkan dalam diri kita dengan melihat, oh ternyata mereka buat seperti ini. Ya Allah tolong mereka, kita berdoa. Berikan mereka kemerdekaan, berikan mereka keselamatan, terima para syuhada mereka. Jadi sisipkan selalu di doa kita, apalagi sekarang Ramadan, lagi puasa, waktu mustajab doa. Doakan mereka teman-teman sekalian, supaya mereka juga bisa merasakan kemerdekaan sebagaimana kita rasakan. Dan kita juga, masyarakat Indonesia, jangan sampai menyia-nyiakan kemerdekaan yang merupakan nikmat terbesar. Demi Allah teman-teman sekalian, keamanan, ketentraman, kedamaian, kemerdekaan itu sebuah nikmat yang besar. Dan Allah bisa mengangkatnya di saat kita kufur nikmat. Bagaimana Allah gambarkan tentang penduduk negeri Sabak. Dalam surah Sabak, surah nomor 34, Allah gambarkan kehidupan mereka. Tadinya melimpah, nikmat banyak sekali. Akhirnya Allah angkat karena mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengingatkan orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah agar jangan sampai merata nanti hukuman Allah datang kepada kita semua. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, ya, termasuk dalam musibah agama, selain kita misalnya dijajah tadi segala macam, adalah orang yang jauh dari agama itu sendiri. Itu musibah. Ya. Anda misalnya malas sholat, malas tidak mau tutup aurat, malas belajar agama. Itu musibah. Musibah yang berat sekali. Itu musibah yang paling berat. Jauhnya seseorang hamba dari Allah, dari agama Allah, dan akhirnya nanti dia akan rugi dan menyesal di akhirat. Itu luar biasa. Ya. Itu musibah yang besar. Jadi kalau Anda yang ikut acara ini misalnya, baik live ataupun siaran ulang, ada yang merasa dirinya masih malas beribadah, itu musibah. Ya, Anda harus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu ucapkan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari. Kata Mu'adz bin Jabal, pernah saya sedang berboncengan dengan Nabi SAW di punggung seekor keledai, karena masa itu belum ada kendaraan kayak kita sekarang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'adz, inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, aku benar-benar mencintaimu. Maka aku sarankan, Allah tada dubura kulli shalah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah kau tinggalkan selepas sholat, ucapkan doa ini. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, agar selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, husni ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu, atau menyempurnakan ibadah untukmu. Jadi kita minta agar Allah SWT tolong kita. Karena kalau Allah tidak tolong, kita jadi tidak bisa beribadah. Kita jadi malas beribadah. Ya, beruntunglah orang yang digerakkan hatinya, apalagi 10 terakhir Ramadan sekarang, mereka lebih giat beribadah, memaksakan diri. Dan hari-hari ini adalah hari-hari begadang, di mana kita beribadah, sujud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kata penulis, Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Syuraih, ia berkata, sesungguhnya aku diberi musibah, lalu aku memuji Allah Azza wa Jal karena 4 alasan. Ya, ini jadi Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Syuraih. Syuraih ini Syuraih Al-Qadhi. Syuraih Al-Qadhi ini seseorang yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Beliau menjadi hakim itu dari masa Umar bin Khattab, masa Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Muawiyah bin Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah. 5 raja muslim, dia hakimnya. Ya, ini luar biasa nih. Untuk satu seluruh kerajaan Islam yang sangat luas di masa itu. Karena di masa Umar bin Khattab dan seterusnya, itu sebagian besar wilayah Persia, wilayah Romawi, Jazirah Arab, semua tunduk di tangan kaum muslimin. Maka Syuraih terkenal dengan Syuraih Al-Qadhi, Syuraih yang hakim, yang sangat adil. Dan beliau terkenal dengan kesolehannya. Salah satu yang beliau mengatakan, sesungguhnya kalau aku ditimpa musibah, aku masih memuji Allah. Karena 4 alasan. Yang pertama beliau mengatakan, karena musibah itu tidak lebih besar dari ini. Ya. Karena musibah itu tidak lebih besar dari ini. Ya. Karena yang kedua, karena Allah memberiku rezeki kesabaran atasnya. Dan yang ketiga, aku diberi taufik untuk istirja,
sehingga aku mengharapkan pahala atas musibah tersebut. Dan yang keempat, karena musibah ini bukan musibah yang menimpa agamaku. Ya. Jadi di sini beliau mengatakan kalau aku ditimpa musibah, aku masih bisa bersyukur kepada Allah karena 4 hal. Yang pertama, karena musibah itu tidak lebih besar ya, dari musibah yang lainnya. Maksudnya, bagaimana di saat kita ditimpa satu musibah, kita bayangkan musibah yang lebih besar. Ya. Sehingga musibahnya jadi kecil. Contoh misalnya, Anda flu. Ada orang yang flu dan demam. Ya. Ada yang lebih besar. Anda flu dan demam. Ada orang flu, demam, dan rematik misalnya. Anda flu, demam, rematik. Ada orang yang sudah meninggal atau stroke misalnya. Anda stroke, ada orang yang sudah meninggal. Jadi ada saja yang lebih berat daripada Anda. Maka bagaimana caranya supaya bersyukur? Menurut Syuraih rahimahullah adalah kita melihat ada musibah yang lebih kecil daripada musibah yang lainnya. Akan ada musibah yang lebih besar. Bahkan dalam satu kejadian pun. Ya, itu ada saja misalnya tadi sakit, flu, ada orang yang lebih berat daripada itu. Lapar, ada orang yang lebih lapar daripada itu. Dan seterusnya. Anda pengangguran, mendapat kerjaan, ada orang yang lebih susah daripada Anda. Mungkin dia selain pengangguran, dia tidak bisa kerja, mungkin fisiknya juga cacat misalnya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, karena dengan ujian ini, dengan musibah ini, aku diberikan atau dikaruniakan kesabaran. Nah, ini pemahaman ilmu yang sangat dalam ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan dalam Al-Baqarah, surah nomor 2, 155, mubasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan diberikan balasan tanpa ada batasan lagi. Ya. Dan Allah juga mengatakan tentang, maksudnya nanti Anda mungkin dicoba ujian dengan 1 minggu penyakit, ya, mungkin dengan beberapa hari utang Anda tertunda atau beberapa tahun belum dibayar misalnya, atau beberapa hari Anda sempat pengangguran atau beberapa waktu sampai Anda dapat pekerjaan misalnya, contoh beberapa saat Anda sempat lapar dan akhirnya lapar Anda hilang, ya. Maka semua itu teman-teman sekalian akan membuahkan kesabaran dan akan mendatangkan pahala yang melimpah, yang tidak setimpal sebenarnya dengan ujian tersebut. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang yang ujiannya sedikit di dunia melihat di akhirat bagaimana besarnya pahala yang didapatkan dari orang yang ujiannya bertubi-tubi datang kepada dan dia bersabar melaluinya, maka orang-orang yang sedikit ujiannya ini berharap dikembalikan ke dunia untuk menggunting-gunting kulit mereka. Kalau itu dibolehkan, karena ini sakit sekali ya, tapi dianggap itu sebagai sebuah musibah, maka mereka bersedia untuk melakukannya. Ya. Jadi kalau Anda sedang datang ujian, maka Allah sedang memberikan Anda sabar. Kata Umar radhiyallahu anhu, sabar itu ibarat kepala. Ya. Kalau dia tidak ada, maka tidak ada lagi kehidupan tersebut. Ya. Jadi memang akan datang. Dan sering kami sampaikan di pengajian Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, dalam hidup ini kita melalui atau kita memiliki 2 sayap yang bisa membuat hidup kita stabil. Syukur di saat nikmat ada, sabar di saat ujian ada. Ini harus berimbang. Nggak boleh teman-teman, nikmat lagi ada, kita bersyukur. Tapi ujian lagi datang, kita keluh kesah. Nggak sabar. Ini seperti pesawat yang oleng. Ya. Atau Anda sedang ada ujian, miskin, susah, Anda sabar. Tapi begitu Allah bukain pintu kesembuhan, pintu rezeki, Anda tidak bersyukur. Makanya tidak berimbang. Makanya kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkataan orang mu'min, wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. In asabahu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, wa in asabahu dharra sabar. Kalau diberikan ujian maka dia bersabar. Yang ketiga kata beliau, aku diberikan taufik untuk istirja sehingga aku mengharapkan pahala atas musibahku. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Ya. Kalau diberikan taufik seperti Anda sekarang ikuti acara kita dan Anda tahu ternyata Anda diberikan itu kesempatan untuk mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berarti luar biasa. Ya, Allah mau Anda mendapatkan pahalanya, gitu kan. Dan yang keempat, karena musibah ini bukan musibah pada agamaku. Kalau hanya fisik saja. Kalau sudah kita berikan contoh pada musibah agama, maka kalau cuma sakit fisik, utang belum dibayar, masalah kecil. Semua itu bisa kita lalui. Sedangkan musibah dalam agama saya harusnya kita lalui, apalagi musibah yang biasa. Ya. Kemudian kata penulis selanjutnya, di antara musibah-musibah agama adalah, di antara musibah-musibah agama, ada musibah yang terbesar, yaitu meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda pernah bersedih akan hal ini? Tanda tanya. Ya.
apakah Anda merasakan ada musibah yang lebih besar dari musibah ini? Jika kecintaan Anda kepada beliau melebihi kecintaan Anda kepada apapun di dunia ini, termasuk diri Anda sendiri, maka hilangnya kesempurnaan berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah terbesar yang Anda alami, yang membuat Anda merasakan kesedihan yang mendalam dan selalu merindukan beliau setiap saat. Anda pun akan menganggap bahwa semua musibah lainnya lebih kecil dari musibah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini poin mungkin jarang direnungi oleh sebagian muslim dan muslimah. Apakah meninggalnya Nabi SAW adalah dianggap musibah buat kita? Maka menurut penulis, iya. Karena dengan meninggalnya Nabi SAW, kita jadi tidak ada lagi tempat untuk merujuk. Ya. Memang betul agama sudah sempurna. Tapi di masa Nabi SAW masih hidup, teman-teman sekalian, masalah apapun terpecahkan. Ya. Karena setiap ada masalah apa-apa, mereka langsung kembali kepada Nabi SAW. Nabi berdoa sama Allah, dapat petunjuk wahyu dari langit, langsung selesai permasalahan. Apakah minta petunjuk, apakah solusi dari permasalahan, apakah minta ditambahkan nikmat, dan seterusnya. Ya. Jadi, kalau sudah tidak ada Nabi SAW, bagaimana? Sampai seorang sahabat mengatakan, dahulu, di saat Nabi SAW masih hidup, ya, kita masih memiliki dua senjata pamungkas untuk selamat dari musibah. Yang pertama, keberadaan Nabi SAW. Beliau mengatakan, dahulu kita mempunyai dua senjata pamungkas untuk menyelamatkan dari musibah. Yang satu sudah tidak ada, sisa yang satu lagi. Ya. Kalau yang satu lagi yang tidak dijaga, maka akan datang musibah yang lebih berat kepada kita. Yang sudah pergi adalah meninggalnya Nabi SAW. Karena di saat beliau hidup, kita bisa selamat dari musibah. Bahkan tidak mungkin siksaan datang kepada umat ini sementara Nabi SAW masih hidup. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang masih ada, kata beliau, adalah istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kalau ini juga hilang, maka akan hancurlah hidup seseorang itu. Dan memang meninggalnya Nabi SAW luar biasa. Waktu Nabi SAW meninggal, semua sahabat menangis. Sampai sebagian sahabat mengatakan, saya waktu dengar berita itu, saya tidak tahu harus buat apa. Saya sampai mencari tempat hanya untuk menangis saja. Ya, karena sudah tidak tahu harus berkata apa. Mereka sedih sekali dengan meninggalnya Nabi SAW. Ini musibah besar bagi umat. Di masa itu aja mereka sedih, di masa sekarang pun kita bisa sedih. Karena kita pun merindukan ingin melihat wajah beliau yang mulia, yang tampan. Kita juga ingin mendengarkan suaranya yang merdu. Kita juga ingin menjamah tangannya yang lembut, sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ingin dinasehatin oleh beliau. Kita juga ingin dirangkul oleh beliau. Kita juga ingin berjuang dengan beliau. Kita juga ingin menjadi kerabatnya, menikahkan anak-anak kita dengan beliau atau saudari kita. Atau kita pun misalnya menikah dan melamar daripada anak-anak beliau di masa beliau masih hidup, sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua itu sudah tidak ada. Tidak ada peluangnya. Kesempatan sudah hilang karena beliau sudah meninggal dunia. Makanya musibah luar biasa bagi umat. Dan dengan meninggalnya Nabi SAW. Tapi kita harus menerima karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita harus betul-betul menjaga ajaran-ajaran beliau dan warisan beliau sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Tapi tetap saja kita menganggap meninggalnya beliau musibah buat kita. Karena kita tidak bisa melihat beliau. Dan kita terus rindu agar Allah SWT pertemukan kita dengan beliau nanti. Selalu lakukan amal-amalan yang memang membuat kita dekat dengan beliau. Seperti misalnya sponsor anak yatim. Kata Nabi SAW, ana wa kafilu yatim kahatin fil jannah. Aku dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Gitu kan. Kemudian juga perbaiki akhlak anda. Di mana Nabi SAW mengatakan, akrabukum manzilan minni yawmal qiyamah ahsinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat nanti dengan aku duduknya di hari kiamat. Ya, kedudukannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sekian banyak yang harusnya kita perjuangkan dan pelajari dari ajaran-ajaran Nabi SAW sebagai bentuk cinta, dan kita berharap dengan itu kita bisa bertemu dengan beliau SAW. Untuk lebih dalam memahami kenapa meninggalnya Nabi SAW adalah sebuah musibah, dan itu adalah musibah yang paling terbesar dalam masalah agama bagi umat Islam. Di sini beliau penulis mengatakan ada satu paragraf khusus diboldkan, ditebalkan. Beliau mengatakan mengapa meninggalnya Rasulullah SAW ya merupakan musibah agama terbesar yang menimpa kaum muslimin. Anda tanya, jawabnya kata beliau, karena hal itu mengandung arti ya, putusnya wahyu dari langit hingga hari kiamat. Ya, jadi tidak ada lagi wahyu yang turun ya dari langit. Dan terputusnya kenabian, karena tidak ada lagi nabi setelahnya. Kalau orang-orang sebelum kita, sebelum umat Muhammad SAW, mereka ada yang bahkan hidup di 2 masa nabi, 3 masa nabi. Di
kehidupan Bani Israel, kata Nabi SAW, tidak meninggal satu Nabi kecuali Allah utus Nabi lagi. Jadi ada orang yang hidup di Nabi A dan Nabi B misalnya. Mereka masih, dan ada Nabi-Nabi datang, tapi Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Dan lagi Nabi. Wahyu juga terputus dari langit. Ya. Waktu Abu Bakar dan Umar mengunjungi seorang wanita yang biasa dikunjungi oleh Nabi SAW, lalu perempuan itu sempat menangis. Lalu Abu Bakar dan Umar mengatakan, bersabarlah, karena ini yang terbaik untuk Rasulullah SAW dari Tuhannya. Maka beliau mengatakan, saya tidak menangis karena meninggalnya Nabi SAW, karena itu terbaik buat beliau bertemu dengan Tuhannya. Tapi saya menangis karena dengan meninggalnya Nabi terputus ya wahyu dari langit. Tidak ada lagi wahyu. Dulu orang kalau ada masalah apapun datang ke Nabi, turun wahyu menyelesaikan permasalahan tersebut. Langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sudah tidak bisa. Kita tinggal kembali kepada para ulama yang coba berijtihad menyampaikan kepada kita kalau memang permasalahan itu belum ada terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata beliau selanjutnya, ya, saya ulangi ya, jawabannya karena hal itu mengandung arti putusnya wahyu dari langit hingga hari kiamat dan terputusnya kenabian. Meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan awal dari nampaknya keburukan dan kerusakan dengan murtad atau keluarnya sebagian orang Arab pada saat itu dari agama Islam. Peristiwa ini menjadi awal ya, dari terurainya ya ikatan-ikatan Islam, dan momen pertama nampaknya kekurangan pada ikatan-ikatan tersebut. Musibah apa yang lebih besar daripada hal ini? Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza asaba ahadakum musibatun falyadhkur musibatahu bi, fa innaha min a'dhamil masaib." Jika salah seorang dari kalian tertimpa musibah, maka hendaklah ia mengingat atau membandingkan musibahnya dengan musibahku, karena musibahku merupakan musibah yang paling besar. Ya. Ini teman-teman sekalian maknanya, ya, makna daripada apa yang beliau sampaikan ini adalah bisa kita menjadikan meninggalnya Nabi SAW dan tidak hidupnya kita bersama beliau di sekarang dan wahyu terputus adalah musibah paling besar, sehingga semua musibah akan jadi kecil. Itu makna pertama. Makna yang lain, yang kedua adalah kita mempertemukan antara musibah yang kita hadapi dengan musibah yang beliau hadapi dalam hidupnya. Beliau kalau sakit 2 kali lipat dari kita. Beliau juga perang dan pernah kalah di perang Uhud. Beliau juga pernah terluka. Beliau selalu disakiti oleh orang-orang munafik. Walaupun beliau seorang raja dan nabi, masih dikatakan beliau bohong, beliau ini dan itu. Ya, masih saja orang-orang kafir yang menolak dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal juga orang-orang yang beliau cintai. Beliau dikaruniai 7 orang anak, 6 orang meninggal di masa hidup beliau. Meninggalnya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, 3 anak laki-lakinya, dan 3 anak perempuan juga, Zainab, Ummu Kalsum dan Ruqayyah, meninggal semua 6 orang di masa hidup beliau. Dan setelah beliau meninggal 1 tahun baru meninggal anak terakhir Fatimah. Maksudnya yang terakhir meninggal adalah Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in atau anhum ajma'in. Ini musibah, ya. Dan ini cara yang terbaik dan paling efektif untuk meringankan musibah kita, karena kita kalau mempertemukan dengan, kita jadikan meninggalnya Nabi SAW adalah musibah paling besar dalam hidup kita, karena kita tidak bisa bertemu dan tidak bisa bertanya langsung dengan beliau, tidak bisa menjamah tangannya, tidak bisa hidup dengan beliau, tidak bisa berjuang dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita pertemukan musibah-musibah yang menimpa beliau dengan musibah kita, maka semua akan jadi kecil. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Albani dalam Sahih Al-Jami' tentunya, sebagaimana disebut situ di footnote-nya ya. Selanjutnya kata penulis, dinukil beratnya para sahabat menanggung musibah agama yang terbesar ini digambarkan dalam perkataan Anas radhiyallahu anhu. Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu shay'in. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu shay'in. Wa ma nafatna 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-aydiya hatta ankarna qulubana. Ketika hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dan masuk ke Madinah, maka bersinarlah segala sesuatunya. Terang, menggembirakan, membahagiakan. Karena datangnya seorang Nabi, itu luar biasa. Mau nanya apapun, mau minta apapun, ya, mau apa saja, mau mendapatkan jawaban dari keraguan apapun, semuanya bisa dijawab di masa Nabi SAW. Ya. Maka bersinar segala sesuatu. Dan ketika terjadi hari wafat beliau, maka gelaplah segala sesuatu. Belum lama tangan-tangan kami menguburkan jenazah beliau, atau ya, tetapi hati kami mengingkarinya, seakan-akan ya kami tidak percaya akan hal tersebut. Maksudnya pada saat kami sudah mengubur Nabi SAW, kami masih merasa sedih,
merasa kehilangan. Karena ini musibah yang sangat besar. Anas bin Malik juga mengatakan, ya, setelah meninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar berkata kepada Umar, mari kita berkunjung kepada Ummu Aiman. Nah, ini tadi perempuan yang saya bilang waktu didatangi oleh Abu Bakar sama Umar. Sebagaimana ya, kemudian Abu Bakar dan Umar, sebagaimana kata Abu Bakar, mari kita mengunjungi Ummu Aiman, hai Umar, sebagaimana dulu Rasulullah SAW sering mengunjungi beliau di masa hidup beliau. Sesampai di sana Ummu Aiman radhiyallahu anha menangis. Lalu keduanya Abu Bakar dan Umar berkata, apa yang menyebabkan engkau menangis? Padahal apa yang ada di sisi Allah adalah terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Aiman radhiyallahu anha, aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Terputus dari langit. Maka perkataan Ummu Aiman radhiyallahu anha ini, kata penulis ya, benar-benar mengguncangkan hati keduanya, maksudnya Abu Bakar sama Umar, sehingga membuat keduanya pun ikut menangis bersama ya Ummu Aiman radhiyallahu anhum ajmain. Begitu dahsyatnya musibah ini ya, sehingga di antara orang-orang Arab banyak yang murtad karena dianggap Nabi sudah meninggal, tidak ada kekuatan umat Islam. Maka yang tadinya masuk Islam hanya karena rasa takut saja, mereka akhirnya banyak yang murtad ya. Allah Ta'ala menggambarkan perubahan keadaan yang terjadi sepeninggal Nabi SAW dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 144. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang artinya Muhammad hanyalah seorang rasul dan ya sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, maka kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang ya, bersyukur. Jadi ini musibah yang diceritakan dalam Al-Quran tentang meninggalnya Nabi SAW. Kemudian terus mengatakan musibah pada harta ada gantinya. Dan ia menjadi tebusan dari musibah pada badan. Saya hilang harta, kita masih bisa kerja lagi, cari lagi harta tersebut. Ya. Dan kalau misalnya pun hilang, maka apapun dosa-dosa yang bisa menimpa badan kita bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan musibah badan menjadi tebusan bagi musibah agama. Ya. Tapi musibah agama, ia tidak ada gantinya. Maksudnya musibah badan, ya itu bisa kita mendapatkan pahala dalam gambaran agama. Tapi kalau sudah terjadi musibah dalam agama, maka itu sudah tidak ada gantinya. Semoga Allah SWT merahmati Abu Bakar, kata penulis. Ya, radhiyallahu anhu, yang demikian tegar menghadapi musibah ini. Tidak diragukan lagi bagaimana tingginya kecintaan Abu Bakar kepada Nabi SAW. Ia korbankan jiwa, raga dan hartanya demi membela Rasulullah SAW. Ya, sebagai kekasihnya. Dan juga Nabi SAW sendiri pun sangat mencintainya. Dan Nabi SAW mengatakan tentang Abu Bakar. Ya, kita bayangkan kalau kita di posisi Abu Bakar, bagaimana nih? Seorang Nabi, seorang anak mantu, seorang sahabat yang mulia sekali. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Sementara dia mencintai Nabi, Nabi pun mencintainya. Nabi mengatakan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalila. Kalau seandainya boleh aku menjadikan atau ya, diperkenankan oleh Allah untuk menjadikan salah satu dari umatku sebagai kekasihku terdekat, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan juga hadis Muslim. Ya. Maka kata penulis, Anda juga tahu semuanya bagaimana perasaan seseorang kekasih ketika ditinggal sang kekasihnya. Tetapi iman kepada Allah Ta'ala dan kebesaran jiwa Abu Bakar membuatnya tidak larut dalam kesedihan, dan dengan tegas ia mengatakan. Jadi sebelum saya bacakan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, waktu Nabi SAW meninggal, para sahabat semua bingung. Karena kan ada di antara mereka bahkan tidak membenarkan berita itu. Di antaranya Umar sendiri. Umar bin Khattab dalam buku-buku sejarah yang dikatakan sempat menghunuskan pedang sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, saya akan tebas lehernya. Umar sendiri bingung pada saat itu. Maka Abu Bakar pun masuk ke dalam rumah Nabi SAW melihat beliau sudah meninggal. Lalu Abu Bakar mengecup kening Nabi SAW sambil mengatakan, sungguhnya engkau ya telah mendapatkan apa yang Tuhanmu janjikan, wahai Rasulullah. Dan engkau lebih tenang saat ini. Maka beliau pun keluar lalu dengan tegar beliau mengatakan dan menenangkan umat ini, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut.
Qala Allah Ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup. Ya. Dan tidak akan pernah mati. Allah berfirman, ya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, ya. Dan sebelumnya telah diutus beberapa rasul. Apakah bila dia mati atau terbunuh, maka engkau berbalik ke belakang, murtad dari agama? Dan siapa yang berbalik ke belakang, maka tidak akan memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Maka kita bisa lihat bagaimana luar biasanya, ya, Abu Bakar di sini dalam menegarkan dirinya dan menegarkan umat ini. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, setelah saya mendengarkan apa yang Abu Bakar ucapkan, seakan-akan saya baru mendengarkan firman Allah SWT itu. Padahal sebenarnya sudah saya hafal. Gitu kan? Karena besarnya goncangan yang menimpa umat pada saat itu. Kita bisa bayangkan kalau kita hadir di saat itu. Bagaimana luar biasanya sedihnya karena meninggalnya Nabi SAW. Itu musibah terbesar, teman-teman sekalian. Bukan musibah kalau hanya sekedar kita lapar. Bukan musibah hanya karena misalnya ujian pada pasangan hidup, pada anak, pada rumah, pada harta. Itu kecil semuanya. Itu urusan dunia yang bisa kita laluin sebenarnya. Tinggal kita berdoa kepada Allah SWT, kita introspeksi diri. Kalau kita yang salah, kita beristighfar dan mohon supaya Allah keluarkan. Kalau kita yang benar, kita berharap Allah berikan hidayah misalnya orang-orang di sekitar kita. Supaya Allah SWT selamatkan mereka. Nah, itu contohnya gitu kan. Jadi kita bisa memahami baik-baik tentang masalah ini tentu teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai musibah-musibah kecil aja sudah dijadikan sebagai musibah besar. Ada kadang-kadang orang hanya kita mendapatkan makanan favoritnya misalnya. Sudah cukup menjadi bahan cerita. Mungkin sampai berhari-hari. Tidak ada manfaatnya. Urusan dunia kecilkan saja. Ya. Anda tidak bisa dapat makanan itu, makan makanan yang lain. Anda tidak bisa dapat pakaian itu, beli pakaian yang lain. Urusan dunia kecil. Ya musibah itu kalau musibah agama kita. Musibah meninggalnya Rasulullah SAW tidak lagi yang bisa memimpin umat ini. Terjadi perselisihan di antara umat karena perbedaan pendapat karena meninggalnya Nabi SAW. Andai saja beliau masih hidup, tentu saja tidak terjadi hal ini. Kan gitu. Karena pada saat itu kalau ada sahabat berbeda pendapat, Nabi SAW langsung tengahi. Wahyu turun. Ini sudah tidak ada sekarang. Ini musibah terbesar. Ya. Tanamkan dalam pikiran Anda ini musibah terbesar. Ini yang kita perlu katakan inna lillahi wa raji'un, karena kita tidak bisa hidup di masa Nabi SAW, tidak hidup di masa Nabi SAW, tidak bisa menemani beliau dan tidak bisa mendengarkan sendiri langsung nasihat beliau, walaupun kita sekarang bisa mempelajari ya. Kalau beliau ada sekarang di tengah-tengah umat, kita bisa bayangkan bagaimana amannya umat Islam. Karena beliau akan mengambil keputusan dengan wahyu. Perang melawan orang kafir, langsung kita perang, gitu kan. Berdamai ya. Ada masalah apapun yang menimpa kita, tinggal ya kita bilang saja kepada Nabi SAW. Nabi langsung bisa minta petunjuk sama Allah dan turun langsung petunjuk ya dari langit. Ya, kita punya panduan hidup. Ya. Bahkan pertikaian antara suami istri di masa Nabi SAW, sahabat, Allah jadikan sebagai ayat Al-Quran. Ya. Masalah-masalah kecil langsung diselesaikan pada saat itu. Dan ini sebuah musibah yang besar. Jadikan ini sebagai musibah terbesar Anda, maka yang lain akan jadi kecil. Sebagaimana Nabi SAW tadi sudah katakan, siapa yang tertimpa musibah, pertemukan dengan musibahku, maka akan terobati musibah dia. Maka akan terobati musibah dia. Allahu a'lam. Ini teman-teman sekalian bahasan yang kita bisa sampaikan tentunya. Kedepannya kita akan lanjutkan di poin B-nya ya. Di poin ini kan masih definisinya musibah ya. Nanti kita akan pelajari insya Allah janji-janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang istirja ya. Manakala ditimpa musibah. Maksudnya kalau dia kembalikan kepada Allah, apa saja yang Allah akan balas kepada dia tentunya. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.